Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 4. Nah, adik-adik bisa dilihat di halaman 93. Perhatikan, ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Padli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Nah, adik-adik perhatikan gambar yang ada di video ini. Ada gambar Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini dibuat tanpa menggunakan semen, tetapi murni dari batu. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apa ini adik-adik? Nah, ini merupakan gambar Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya, saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat penyimpanan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan. Di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Nah, waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Nah, selanjutnya perhatikan gambar ini. Nah, ini merupakan jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Nah, adik-adik, seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Friedrich Silaban. Nah, adik-adik, dari bacaan-bacaan yang terkait dengan arsitek, ayo kita berlatih. Nah, adik-adik, ayo kita menjawab bersama diagram berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang kita miliki. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kehebatan lain seorang arsitek. Nah, apa sih kehebatan lain seorang arsitek adik-adik? Kehebatannya yaitu membuat bangunan yang berguna bagi masyarakat. Nah, kemudian jenjang pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Jadi kalau kita mau menjadi seorang arsitek, kita harus berpendidikan sarjana minimal S1 program studi arsitektur. Kemudian keterampilan apa yang harus dimiliki seorang arsitek? Yaitu memiliki kemampuan matematika dan memiliki kemampuan IPA dan kesenian. Karena sebelum membangun bangunan, kita harus menggambar, kita harus menaksirkan apakah sudah benar bangunan ini dibuat apa tidak.
Nah, berbicara tentang bangunan, adik-adik perhatikan bangunan berikut ini. Dari zaman dahulu, nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Nah, adik-adik, perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Nah, adik-adik, ayo kita cari tahu rumah adat dari Kampung Naga. Nah, perhatikan. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Nah, dari informasi rumah adat Kampung Naga, ayo kita menjawab bersama di halaman 96. Indahnya keragaman budaya Indonesia. Nah, adik-adik di sini harusnya adik-adik menggambar ya, tetapi karena tidak memungkinkan, nah kita menjawab bersama. Di sini saya akan memberikan jawaban-jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tabel berikut ini. Nah, adik-adik perhatikan. Nah, gambar rumah adat yang pertama kita ambil rumah adat dari suku Bugis. Manfaat dari rumah adat suku Bugis agar kita dapat mengenal budaya di setiap sukunya. Kemudian kegunaan dari rumah adat ini yaitu melindungi dari hewan buas yang ada di hutan. Makanya dibuatlah rumah panggung. Kemudian gambar rumah adat yang kedua, kita ambil rumah adat dari Jawa Barat. Manfaat dari rumah adat ini yaitu dapat menambah wawasan kita terhadap ciri khas dari setiap sukunya. Kemudian kegunaan dari rumah adat Jawa Barat ini yaitu sebagai tempat tinggal dan berbagai macam kegiatan adat. Nah, adik-adik, dari kedua rumah adat ini, persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat bagi masyarakat adat yaitu yang pertama, persamaan untuk tempat tinggal. Kemudian yang kedua, perbedaannya sebagai tempat menampung aspirasi kebudayaan dan masyarakat adat tersebut. Baik, selanjutnya perhatikan halaman 97. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Nah, adik-adik, ayo kita berlatih. Perhatikan bacaan yang ada di halaman 97. Di situ ada bacaan manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Nah, ayo kita mengamati. Adik-adik, perhatikan tabel berikut ini. Di sini kita akan mengamati pekerjaan orang tua kita dan sumber daya alam yang dimanfaatkan dari pekerjaan orang tua kita. Nah, misalkan yang pertama nama teman kita, Eko. Pekerjaan orang tuanya yaitu petani garam. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah air laut dan sinar matahari. Nah, kemudian yang kedua nama teman kita misalkan Wafik. Pekerjaan orang tuanya peternak. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah hewan ternak, pakan, tanah, dan air. Kemudian nama teman kita yang ketiga misalkan Ainun. Pekerjaan orang tuanya yaitu petani. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah tanah yang subur, air, dan sinar matahari. Nah, itu dia adik-adik, contoh dari pekerjaan orang tua kita dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Nah, adik-adik paham ya? Untuk tugas hari ini perhatikan halaman 99. Di situ ada puisi yang berjudul Kawan Sejatiku karya Lani untuk Beni, Made, dan Siti. Nah, silakan adik-adik tulis di buku tematiknya, kemudian lengkapi kata apa yang cocok pada tanda titik-titik pada bait puisi tersebut. Misalkan, wahai titik-titik sejatiku. Nah, di titik-titik itu kata apa yang cocok? Paham ya? Selanjutnya lanjut 1-6 pernyataan berikut ini. Adik-adik hanya menuliskan ya atau tidak pada tanda kurung. Misalkan nomor 1, puisi ini berkisahkan tentang kawan yang tidak setia. Apakah ya atau tidak? Nah, silakan ditulis lanjutannya di buku tematiknya. Baik adik-adik, paham ya untuk hari ini? Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.